berarti artinya mereka mau bawa tim fight besar. Ditambah dengan Grok dan Export. Yes, Export akan menjadi salah satu hero yang bakal coba untuk membantu pergerakan invasi jungle dari Geek Farm. Tapi apakah efektif? So, langsung kita menuju ke lane of down. Geek Farm ID akankah membawa game ini ke game yang ketiga atau Bigetron Alpha memaksa dengan kemenangan 2 poin penuh. Dan ada ikan Apaus. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Agar game berjalan lancar, jadi kalau ada sedikit technical issues harus segera Dibenarkan. dibenarkan, Di-solve. di-fix. Itu dia. Sebuah hal yang sebenarnya ringan tapi Kecil. ringan tapi kecil. Ya, Kecil sebenarnya tapi hal yang kecil dan tidak besar itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kayak gitu. Bukan itu maksud saya. hal kecil yang berpengaruh Hal bisa yang menjadi besar. itu sebenarnya hal kecil yang harus Dihindari. Lu sih pada ngomong kayak Esther, lu pada gue lupa kan tuh jadinya. Nah, emang gue justru Alasan. gue sama Kabi itu Enggak, membantu lu. Iya, membantu. Karena lu kayak bingung. Enggak ini. Iya. Iya, hal apa contoh Masalah kecil harus diselesaikan. masalah kecil harus Bukan diselesaikan. dihindarkan. Bukan dihindari. Iya, itu contoh. Karena masalah kecil bisa jadi besar. Betul. Terus Tadinya kan kalau- kayak gitu. Kalau Intinya- masalah besar intinya- dihindari apa di Iya. Dihadapi. dihadapi? Karena nanti masalah besar itu akan menjadi pelajaran yang akan membuat ada kuat satu sama nanti. Ini masalah kecil juga dihadapi. Hadapi. Bedanya apa dengan masalah besar? Biasa lagi? aja dong mati pulpennya. Jadi hadapin semua. Jangan pernah menghindar karena gak bakal selesai. Santai bro, Pak Motor. Oh, Ngeri banget tuh marah-marah mulu. Oke. Oke. Daripada saya marah-marah dan Esmoni mulu ngeliat kalian berdua, mari kita menuju ke arah line of down. Dan bahkan ada Matt di sana yang agak sedikit terganggu sama gerakan dari para pemain CCK dan para VJ belum punya satu buah Black Juta first blood. VJ harus Soul Eater termakan jiwanya. Vince sahabat dari Desta yang akhirnya didapatkan bisa saja untuk first blood nih. Benar kan? Vincent. Bagus. Oke, tapi ternyata di sini lelenya disolak dan kayak masih berada di arah Fulton. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Juan dan Matt masih berhasil dengan posisi yang tidak terlalu buruk ketika seorang diri melawan 2 orang dari kita. Yes, dengan rotasi yang cukup cepat dan bahkan dari seorang Max ya langsung menuju ke arah Mr. Grab. Dari Rapture dan juga Clean. Di arah top lane ya, masih dengan permainan yang sangat agresif dan bahkan mengunjungi jungle. Dan ada Geek Fam. Dan juga arah tengahnya 3 malah masuk lagi. Vince harus Oh berhati-hati my arahnya God. poin dan bahkan di jalan maju ke depan. Langsung dia mengambil begitu saja dari seorang Max ya. Jiwanya dimakan Soul Eater. KNRG tapi lihat di depan sana. Bahkan dari Renpi gak dikasih kesempatan untuk maju ke arah tim Bigetron Alpha yang harusnya bukan. Dengan line up seperti ini, Renpi sudah berada di jungle dari tim Bigetron Alpha. Yes, menuju arah turtle masih dengan sama-sama dari kedua player Geek Farm maupun Bigetron Alpha yang mencoba untuk fokus mendapatkan turtle ya bisa sini langsung saja di arah depan atau yang paling bisa tebakan untuk maju ke arah depan tapi masih bisa untuk selamat dari Rivo-nya dan bahkan Max yang mengincar lagi karena seorang Hans tapi masih ada second eye dan bahkan mengganti sasaran di karena seorang Renvi yang masih sangat tipis darahnya masih bisa untuk disasasin dan bahkan cabut lagi ke arah belakang. Portal 1 kali 24 jam telah ditutup dan bahkan Lelenanya hampir saja auto sekali ini di arah jungle bottom lane. Profesor KB ini bisa kita bilang struktur planning dari Geek Farm gak berhasil dengan baik di early game-nya. Iya kan, tadi turtle-nya juga tidak didapatkan padahal dia sudah menggunakan Last Insanity dari Hansnya. Dan sama-sama emblem Demon Slayer, jadi agak kurang worth it sebenarnya pertukarannya karena poin kita terlalu banyak yang dimakan sama Bigetron Alpha. Dan early aggression-nya persis banget sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi. Yes, Bahwa Selena ini akan kocar kacirin Geek Farm di 5 menit awal. di 5 menit awal dan bahkan Renvi-nya sih yang menurut aku agak sedikit tertutup sekali pergerakannya kali ini. Bahkan freeze lane di arah bottom lane sedikit coba diganggu pergerakannya. Ada chance bahkan Chuan berikan sedikit damage dari seorang Rapture yang terkenal Lele. Soliter sangat selalu masih bisa dihindari, pergerakannya masih bisa ditahan, tapi dengan adanya Rapture yang dibonyokin ini akan menjadi salah satu kendala mereka untuk bertahan di arah gold lane, apalagi Chuan dengan satu orang fit. Mobilitas escape skill yang sangat minim membuat dia benar-benar harus berada di arah turret, bahkan bisa di-dive bukan? Yes, 2 episode trap untuk meluncurkan satu hero-nya masih belum connect dan bahkan tidak boleh dari seorang Max. Rivo masih menunggu momen juga 20 detik lagi untuk turtle yang kedua akan muncul.
pertama sudah diamankan di Grand Alpha. Bahkan lagi-lagi dari seorang Max yang menghancurkan semua Viraga Armor. Tapi lihat, berguling ke arah tembok dan bahkan langsung dimajuin kembali di retribusi juga bahkan Hansya. Sekarang dan dimakan begitu saja damage-nya oleh retri dari seorang Max. Oke, Retribution on point menuju ke arah Turtle untuk kedua kalinya si Bigetsu Nalva. Again and again, Botol mencoba untuk membantu pergerakan dengan satu mobil effect dan diamankan oleh seorang Max. Dan Turtle yang kedua membuat mereka melambung jauh. Gold difference 2400 Profesor dan Bukonet. Ya ini kayak udah berjalan dengan apik banget sih. Game plan yang dimainkan sama Beyond Alpha, 2 turtle dan bahkan Enggak, dia Itu bete banget, lagi ngeken lagi ketok. ingkar, digetok. iya tuh cancellationnya emang rese ya. Tapi apalagi dengan nantinya kalau matnya benar-benar dikasih bebas. Ini sebenarnya matnya lagi dalam pressure loh. Tapi karena mungkin poinnya sama Sean yang tidak berbeda jauh juga, hanya unggul di level, mungkin ini kayaknya bakal lebih sering berotasi dari bagian mid dan juga top lane. Black Shoes. Gila. Soul Eater-nya sangat-sangat mengganggu pergerakan. Ada bakal lihat di arah top lane sana. Rapture masih ada dia ada bakal lihat. Oh my god. Tembakan peringatan. One shot, one kill nggak berhasil didapatkan. Max is coming. Udah mulai berdansa dengan pedangnya. Tapi nampaknya mereka memilih objektif. Mungkin ada game Bigetan ini berbeda banget gameplaynya. Ya kan? Sekarang objektif gaming. Point kill udah urusan belakang. Mereka benar-benar kayak ingin menang, dan menang. Butuh poin banget untuk lebih mengamankan posisi mereka, menghindari zona degradasi pastinya. Mengurangi kesalahan juga. Yes, itu dia. Bermain dengan sangat amat serius pastinya. Dan kita lihat ini untuk item yang silakan Profesor KB. Ya Heptasis bahaya juga sih buat Renvi karena dia nggak punya magic defense dan lihat itu langsung diambil gitu aja. Dimakan paksa lebih tepatnya, tapi di sini Profesor sampai dari mid lane KYY terkena sedikit perangkap dengan bom meluncur di Vince yang dimana masih belum bisa efektif. Ya, balik lagi sih, belum punya Ice Queen Moon juga, jadi belum punya power tambahan untuk Vince-nya memberikan dealing damage yang terlebih ke arah teman-teman dari Beyond Alpha. Cuma, ini permasalahannya nih di goldnya sih, perlahan-lahan tapi pasti. Max dan Matt ini kayak nggak terlalu banyak banget untuk apa ya melakukan action, karena nanti start itu bakal dari KYY dulu. KYY-nya connect, Ripo-nya connect, barulah itu si kembar ini akan beraksi gitu loh. Alright, dan bakal lihat di sini dari tim Gigfa mereka berada tertinggal dengan 3.000 gold, mereka yang membuka loh. Mereka yang membuka turtle-nya, Rapture. Level point tapi lihat Dragon belum dikeluarkan dan bahkan di sini memilih untuk sedikit mencoba Watson. Nomor 16, combo Jobro masih mendapatkan match-nya slow dan bahkan Max masih berhasil mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan satu poin tambahan. Dan di sisi lain, 2 Dragon on point dan no follow up damage Bung Corner. Oh my god, sangat amat rapi dan bahkan dijuk begitu saja tadi barusan oleh seorang Max. Walaupun dia nyaris saja mendapatkan kematian pertamanya, tapi kita lihat juga tadi dari Sir Hengki yang sebenarnya entah ada sedikit miskom atau apa ya, ketika Hengki masih mencoba untuk membuka dari posisi bush di dekat turtle, tapi tiba-tiba ada combo yang benar-benar mengagetkan anak-anak Beyond Alpha yang sangat amat langsung bisa dibilang ngebersnya tuh besar sekali. Iya, apalagi Wild Charge langsung connect, padahal itu Tuh. kayaknya udah dapat rumput loh. Yes. Dia udah dapat bush yang bagus banget. Bush-nya betul. Kalau seandainya nanti mau melakukan backstep, itu poin yang mahal banget dari teman-teman Beyond Alpha. Cuma ternyata tidak ada yang menduga bahwa Rapture dan Renvi udah set up terlebih dahulu. Oke, Watson telah dikeluarkan. Benty ke arah belakang. Wah, Well played. cantik Dibalikan kembali setup yang dimiliki dari si Bigetsu Nalva. Bahkan kedengaran keuntungan satu bobol kill dan juga Turtle Bung Corner. Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Perang di tempat yang sama, tapi tidak dengan cara yang sama. Dan itu yang dilakukan oleh Beyond Alpha. Dan bahkan dari anak-anak Geek Farm juga kehilangan satu orang penting juga untuk Impact. Barusan tidak adanya Xbox yang sedang melakukan push di arah bottom lane-nya. Membuat di fight yang tidak begitu kuat dan bahkan 3 orang di top lane yang mencoba untuk langsung second pulau, mencoba untuk maju ke arah depan, tapi masih di cover bisa saja oleh Rapture-nya dan bahkan Swan-nya juga masih bisa hidup, masih bisa survive di arah belakang. Oke, mencoba di cutting dan bahkan Hans mencoba untuk membantu pergerakan di arah top lane. Again and again, Renvi membuka satu buah portal 1 kali 24 jam. Mencoba untuk mengecek darah bus, KYY terlihat posisi di cancel itu saja one shot. Dan ada Rapture namanya Flash. KYY untuk survive dari top lane. Berhasil selamat dari Keki yang dilakukan dengan Kifem. Mencoba di cancel tapi ternyata Dewi Fortuna berada di pundak KYY Bung Cornet. Yes, masih bisa selamat dengan darah yang sangat-sangat tipis.
benar-benar masih bisa dia garote dan akhirnya menggunakan flickernya. Kita lihat sini di arah tengah, masih dengan formasi yang cukup berani dengan 3 orang saja, dan bahkan lagi-lagi ya ini masih coba untuk dari Arbiter Alpha untuk dapetin space di arah top lane, tapi selalu masih kebaca dari Nagiva masih belum bisa untuk dapetin turn pertamanya. Oke, lihat Bung Koret, perpecahan posisi dari tim Bigetron Alpha. Iya. Berkat dengan ada satu buah gameplay Womo combo dari Giva, mereka langsung tidak ada yang berdempetan satu bus bersamaan. Mereka tidak mau mengulangi hal yang sama, Profesor Kabin. Bahkan objektifnya diubah, mereka lah lebih milih untuk split push karena ya balik lagi dengan 5 hero yang nempel dari Geekfarm, Itu dia. mau nggak mau nggak akan ada yang menahan dari lini bottom lane-nya, dan ini mirror untuk work di arah top lane. Dan ini kayak template gameplay buat split pusher aja. Karena apa? Karena matnya tadi pede di sana. Dia mau ngebaywanin siapapun dia kuat, kecuali mungkin lawan Brook ya, karena dia bakal kena zoning. Oke, lihat di depan sana KYY, Raka, West Dragon memiliki arah yang salah, mencoba di cover dengan satu pemain impact. Dan bahkan Bad Fist hanya clear minion saja. Satu tembakan kali ini mau mengenai siapapun. Di depan dengan alert forwarder di tangan dari tim Bigetron, posisi terbuka dengan sangat jelas untuk tim Geekfarm. Rapture coba soliter Ripo di arah belakang, mau tidak mau tapi ini mencoba diselamatkan, ternyata tidak. Wajah Freddy tidak berhasil melakukan apapun. Siluan Ripo akan menjadi korban dan botol tertangkap. Botol 1x24 jam benar-benar menahan botol di jungle Bung Cornet. 3 HP yang sangat low dari anak Geekfarm, dan tampaknya dari anak-anak Bigetron Alpha tidak memaksakan kehendaknya dan bahkan langsung dilepaskan begitu saja untuk Lordnya. Mau tetap dilawan atau tidak, ada KYY, ada Max, ada Matt juga, dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk mencicil untuk Lordnya yang masih di bawah menit 12. Masih mencoba untuk menunggu momennya. Renvi sudah memasuki area Lord. Max ditutupi, tapi kita lihat langsung tadi dia terus cepat dan bahkan dia berjaya. Oh Itu my saja oleh seorang Karinanya dari seorang Max, dan bahkan dari KYY juga dapat 1 poin kill. Namanya Blast, Max masih bisa survive. Ripo, Grab Dragon ke area salah, tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan dan bahkan ditarik mundur kembali dari anak-anak Bigetron Alpha. Masih sangat worth it dan masih sangat-sangat cuan untuk anak-anak Bigetron Alpha. Suan flicker di saat yang tepat itu definisi mau dicabut nyawanya sepersekian detik, Profesor. Iya, dan bahkan permasalahan utamanya adalah Hansnya ini tumbang di momen ketika dia menggunakan Lasting Sanity, dan bahkan dia tidak memencet ke arah retribution-nya. Yes. Dan retribution-nya udah on point banget daripada seorang Max, dan 6 poin kill membuktikan bahwa Max benar-benar hampir mendapatkan total domination. 8.700 gold, dan ini itemnya udah benar-benar sangat amat optimal banget. Ditambah dengan toilet armor yang per 2 detik akan memberikan magic healing damage tambahan lagi. Renvi, ingat dia melawan magical defense, dia nggak bakal punya power tersebut untuk menahan semua dealing damage-nya. Wah, betising tuh kayaknya tadi. Perih banget tapi lalainya on point dan serkaya nggak mau di follow up. Mereka memilih untuk sabar menunggu menuju ke arah para pemain dari Bigetron lainnya. Team fight walaupun memang sedang dimenangkan oleh mereka saat ini, tapi ternyata permainan yang sangat-sangat disiplin diperlihatkan oleh Bigetron Alpha, yang nampaknya kita tahu beberapa season Bigetron Alpha selalu bermain dengan agresif, team fight, apalagi udah menuju ke arah metode late game, Profesor. Mereka biasanya mainnya tabrak-tabrak, tapi ternyata sekarang disiplin, sabar, dapat satu nggak usah di follow up, santai lagi. Ya, karena metode gameplaynya juga emang sesuai dengan apa yang mereka amankan kan. Yes. Mereka melawan Grokul, otomatis magical damage yang bakal lebih dioptimalkan. Lihat di sini, Ripo rata-rata yang dia outputkan kan physical, tapi Bottle, KYY, Max, ini kan magical damage. Dan ini akan sangat membantu bagi Renvi, dan dia cuma punya physical defense kalau seandainya dia build ke arah item attack. Dia nggak punya HP tambahan, dia nggak punya magical defense juga. Dan player squad by Livin by Mandiri, Max yang 9.700 untuk sekarang disusul dengan Mat 9.200. Dia bisa dibilang dua yang terkait dari Bigetron Alpha, karena mereka dari tadi tidak tersentuh sama sekali si kembar ini. Oke, si kembar memang kali ini memberikan permainan luar biasa, dan Botol kita tahu dengan tidak adanya flicker Purify tertangkap dengan satu buah barir aja udah bener-bener pasrah. Cuma ya udah deal damage aja, musuhnya mati, syukur nggak ya uts. Nggak bisa apa lagi. Ini botol Ini botol buka bu, buka bu, temboknya bu. Itu nyebelin si barirnya kalau on point banget, dan nggak ada celah gitu loh untuk botolnya lari. Karena botol hard carry-nya di metode late game. Ya ini momen-momen ininya, momen-momen dia bersinar. Ya, momen botol itu bersinar. Dan real time win probability by Samsung Galaxy level 3 5G untuk sekarang 64%. Juga ada Bigetron Alpha, tapi kalau misalnya soal winning condition ya, lagi si Battle harus dalam keadaan yang aman. Dia nggak boleh kena barrier,
nggak boleh kena yang namanya wild charge, apalagi kena instant kill, entah itu last insanity atau dealing damage lainnya dari teman-teman Geek Farm. Oke, konsol telah dikeluarkan mencari sedikit sneaky di mana keberadaan departemen ranking Pietro Malta, tapi nampaknya belum ada sedikit pun yang terlihat batang hidungnya. Mencoba untuk mendapatkan satu follow-up, dicolek sedikit demi sedikit. Ripple sudah memberikan informasi, tapi Renvi mau berada di posisi yang tepat untuk melakukan wajah. Dia berada di sisi sebelah kiri. Kayaknya telah memberikan informasi. Dan Ipeng mencoba untuk membantu, tapi wow, mereka bisa berhasil mendapatkan satu wajah di sisi lain. Namun dan play namun dipajang mengetat, tapi ternyata tidak ada melawan Tepet. Mereka kehilangan pajak poin. Tepat ini Pancana Bukares. Oh, tersisa satu orang squad dari seorang clean-nya. Matt yang maju ke depan, Flicker ke depan. Dari seorang Matt dan langsung menuju ke arah tengah. Dan harusnya ini akan menjadi kemenangan untuk Bikin Alpha karena tidak ada lagi yang bisa untuk mendefense back turretnya. Dan yes, Bikin Alpha 2-0 atas Geek Farm.